izin rekam ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Sebelumnya menggunakan ChatGPT dalam belajar bahasa Inggris? Jarang. Jarang? Kita mulai dari yang pertama. Kenapa? Kan tetap walaupun jarang ada penggunaannya kan dalam belajar bahasa Inggris? Ada. Ada. Kalau lagi pakai ChatGPT itu alasannya karena apa? Karena kurang paham tentang bahasa Inggris. Makanya nanya ke ChatGPT. Jadi mau cari tahu. Oke. Terus tadi kan alasan. Kalau tujuan nih, kira-kira tujuan utama penggunaan ChatGPT itu apa? Tujuannya untuk kadang mencari arti dari bahasa Inggris dan mencari jawabannya juga. Oke. Jadi kalau misalnya ada tugas itu nanyanya di ChatGPT. Jadi sebagian besar waktu tujuannya pakai ChatGPT itu untuk cari jawaban sama mencari arti. Iya. Terus menurut kamu ChatGPT itu lebih membantu dalam belajar atau membantu dalam menyelesaikan tugas? Untuk menyelesaikan tugas. Kenapa tuh? Karena dia bisa menjawab. Dia jawab kalau misalnya ada tugas, ada pertanyaan, jawab dari situ gitu. Iya. Jadi lebih berfungsi untuk menyelesaikan tugas saya. Iya. Oke. Selanjutnya, biasanya kan dari GPT itu ada dapat jawabannya kan. Terus dari jawaban itu, setelah dapat jawabannya apa yang kamu lakukan pertama kali? Kami salin dan memberinya ke guru. Oke. Jadi dari ChatGPT itu langsung disalin, habis itu langsung dikumpul ke guru ya. Oke. Lanjut. Biasanya kamu menggunakan ChatGPT aja dalam menyelesaikan tugas atau juga menggunakan sumber belajar yang lain? Menggunakan sumber belajar yang lain juga. Sumber belajar yang lain apa tuh misalnya? Misalnya MTK sama agama. Oke, misalnya nih dalam pelajaran bahasa Inggris, kamu menyelesaikan tugas itu biasanya cuman pakai ChatGPT atau pakai yang lain? Yang lain kadang pakai juga, ChatGPT juga pakai. Yang lain tuh misalnya? Misalnya Dola, Meta AI, dan apa satu lagi Gemini. Oh, jadi paling sering pakai apa? Paling sering pakai Dola. Pakai Dola. Selanjutnya, tahu prompt nggak? Tak tahu prompt? Prompt itu misalnya apa yang mau kita minta kita tulis di ChatGPT itu untuk dapat jawabannya. Misalnya tuliskan tuliskan struktur kebahasaan ini gitu. Nah, tahu kan berarti misalnya dari guru itu ada minta buatkan teks prosedur bahasa Inggris. Kamu biasanya minta di ChatGPT nulisnya gimana? Saya menulisnya bilang tolong buatkan apa tadi? Teks prosedur. Minta membuatkan teks prosedur tentang pembelajaran hari ini yang dikasih guru. Oke. Nah, misalnya nih dari ChatGPT itu kan udah dikasih jawabannya dari prompt itu. Terus jawabannya tuh salah, agak menyeleweng atau kayak kurang gitu lah. Misalnya tadi kan buatkan teks prosedur gitu, tapi sama dia dibuatnya misalnya kepanjangan teksnya, kamu bakal gimana tuh? Saya ketik lagi, tolong buatkan yang agak pendek. Oke. Nah, kalau pakai ChatGPT ini biasanya dipakai cuman kalau disuruh orang lain aja atau karena kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Biasanya selalu kemauan sendiri. Kenapa? Karena tidak mengerti. Oke. Kalau selanjutnya, kalau pakai ChatGPT itu menurut kamu membantu belajar secara mandiri atau enggak? Membantu. Membantu gimana membantunya tuh? Membantu secara mandiri. Gimana? Kadang kalau kami tidak mengerti, kami tanya ke dia. Kadang dia menjawab, ada yang salah, ada yang benar. Jadi kami tulis saja. Oh gitu. Next. Menurut kamu penggunaan ChatGPT ini berdasarkan pengalaman kamu sendiri, apakah dia membantu untuk belajar secara lebih mandiri atau justru membuat kamu bergantung sama ChatGPT? Bergantung. Bergantung. Gimana tuh? Kok bisa jadi bergantung? Soalnya dia kadang
jawabnya benar, jadi nilai saya tuh jadi baik, bagus. Udah itu aja. Oh, berarti jadi kayak adiktif gitu ya, Iya. kecanduan pakai itu. Oke, itu aja pertanyaannya. Makasih banyak udah jawab ya. Ya. Ini izin rekam ya suaranya. Untuk begitu. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Rahmat kan pakai ChatGPT di pelajaran bahasa Inggris kan beberapa kali, ya kan? Alasannya tuh kira-kira kenapa pakai ChatGPT? Alasannya mencari jawaban itu sangat senang, Mes. Apa? Mencari jawaban di ChatGPT itu sangat senang. Oke. Jadi kalau ditanya tujuan utamanya pakai ChatGPT itu karena apa nih? Untuk paham materi, untuk meningkatkan skill atau cari jawaban, menyelesaikan tugas saja? Satu untuk menyelesaikan tugas dan satu tidak terlalu apa ya, istilahnya tidak terlalu pusing lah kita mikirnya sama dengan setelah ada ChatGPT itu. Oke. Terus menurut Rahmat, dengan adanya ChatGPT ini berarti lebih banyak membantu menyelesaikan tugasnya. Kalau bisa jelaskan tolong kenapa? Kalau ChatGPT ini itu lebih banyak membantukan tugas ya, Bu. Dibanding apa ya? Cari-cari jawaban sendiri di buku atau gimana gitu ya. Berarti kalau ChatGPT dia lebih cepat. Iya, Bu. Misalnya Rahmat ini kan ngerjain tugas itu dari ChatGPT. Jadi nanya ke ChatGPT nih kan, kalau misalnya jawabannya udah keluar dari ChatGPT itu biasanya apa yang Rahmat lakukan? Rahmat lihat dulu dari detail sesuai belum jawabannya sama yang di dalam soal. Kalau udah sesuai barulah Rahmat tulis. Oke. Jadi berarti Rahmat lihat dulu hasilnya ya, baru langsung Rahmat tulis. Jadi kalau misalnya ada tugas itu Rahmat penggunaan ChatGPT-nya itu secara full atau kadang nyari dari buku tugas atau gimana gitu? Itu secara full. Dari ChatGPT, oke. Terus untuk ngerjakan tugas itu, sebelumnya tahu prompt itu apa nggak? Prompt. Prompt itu tulisan kayak tugas yang dikasih ke ChatGPT. Misalkan buatkan ini gitu. Tahu? Nah itu prompt namanya, kayak perintah yang dikasih ke ChatGPT. Itu biasanya buat promptnya itu gimana? Apakah dari soal itu langsung Rahmat kasih atau kayak kasih penjelasannya dulu atau gimana? Kalau itu sih kasih penjelasan dulu, baru nanti dikasih penjelasan, baru dikasih soalnya. Contoh-contoh gimana tuh? Contohnya Misal ada tugas dari pelajaran bahasa Inggris kan, dikasih pertanyaan tentang apa jenis teks ini gitu. Nah, Rahmat cari jawabannya itu gimana? kalau misal dikasih tugas nih, tolong dituliskan teks apalah deskripsi misalnya kan. Itu kalau emang masih istilahnya dapat dipikir atau dapat dijawab, itu dijawab. Tapi kalau emang misal udah tak dapat dijawab atau apa, itu nanti dicari di ChatGPT itu. Oke, berarti cara ngetiknya tolong beritahu jawaban ini gitu. Oke. Terus kan ini misalnya dari prompt itu langsung dikasih jawaban. Misalkan jawabannya itu nggak jelas, dari Rahmatnya itu bakal gimana? Apakah ngasih keterangan ulang atau langsung udah lagi? Kalau jawabannya kadang kurang tepat, kadang
yang mana tepat, dari situlah kita memasukkan jawabannya. Misal jawaban yang nomor 1 sesuai, nomor 2 tidak sesuai. Jadi dipikirlah lagi biar sesuai sama yang dengan nomor 1 nih itu. Oh, berarti Rahmat ketik promptnya ulang kan? Iya. Misalnya yang tadi pertanyaannya buatkan teks announcement text misalnya. Terus dikasih sama dia teks announcement tapi agak-agak nggak sesuai. Gimana cara Rahmat supaya sesuai ngasih promptnya? Sesuainya kadang kan kebanyakan sekarang nih banyak AI, banyak ChatGPT kan. Kadang carinya nih kayak ChatGPT itu kalau tak sesuai sama ChatGPT, cari di AI kadang di AI itulah kebanyakan benarnya kadang. Oh, berarti kalau misalnya hasilnya nggak sesuai, Rahmat berarti langsung ganti inilah ya AI. Oke. Terus kalau alasan penggunaannya Rahmat itu pakai ChatGPT karena kemauan sendiri atau misalnya ada dorongan dari yang lain? Kalau itu sebetulnya keinginan sendiri sih, biar lebih mudah untuk mengerjakan tugas dan hal-hal yang lain lah itu. Oke, berarti dari situ menurut Rahmat itu apakah penggunaan ChatGPT membantu pembelajaran secara mandiri atau enggak? Kalau itu sih membantu sih, Bu. Soalnya kalau kita misalnya kerja di rumah kan tidak diterangkan oleh guru. Kalau dikasih KPR di rumah kita bisa ngerjakan lewat ChatGPT tuh. Oke, last question nih. Dengan adanya ChatGPT, menurut Rahmat, ChatGPT ini membantu untuk belajar lebih mandiri atau justru malah buat Rahmat jadi bergantung? Kalau itu sih sebetulnya itu bergantung tuh, soalnya kita mengerjakan lewat HP kan tidak berpikir secara positif itu. Gitu. Berarti dengan adanya ChatGPT itu malah buat bergantung. Oke. Udah itu aja pertanyaannya. Makasih banyak ya Rahmat. Oke. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Sebelumnya menggunakan ChatGPT untuk belajar bahasa Inggris kan? Iya. Ya. Oke, jadi Miss mau tanya alasan kamu dalam menggunakan ChatGPT saat pembelajaran bahasa Inggris itu kira-kira karena apa? Karena ini Miss, karena mau cari soal-soal yang susah atau guru tuh kadang kan susah gitu cara menjelaskan gitu, kurang ngerti, jadi kamu carinya tuh ChatGPT gitu, kurang paham juga. Oke, lanjut. Dari banyaknya penggunaan ChatGPT dalam bahasa Inggris, kamu tujuan utamanya itu apa? Tujuan pertama, Tujuan utamanya apakah untuk nyari jawaban, untuk menyelesaikan tugas? nah ya untuk cari jawaban, untuk menyelesaikan tugas juga gitu. Oh gitu. Jadi gunakan ChatGPT itu cuma pas butuh jawaban dari tugas-tugas guru gitu. Oke. Lanjut. Menurut kamu ChatGPT ini lebih membantu dalam belajar atau membantu untuk ngerjain tugas? Dua-duanya sih Miss. Oh, dua-duanya. Kenapa tuh? Karena kalau kurang paham kan bisa cari ke ChatGPT, kalau tugas juga kurang paham bisa, kami kan kurang tahu juga dalam bahasa Inggris ini gitu. Nah, jadi gitu. Jadi banyak di ChatGPT. Berarti bisa untuk dua-duanya nih ya. Iya. Selanjutnya, biasanya setelah dapat jawaban dari ChatGPT, hal apa yang kamu lakukan? Cari jawaban. Enggak, matanya. Menelitikan lagi betul tidaknya. Melihat betul atau tidaknya dulu. Iya. Habis itu, misalnya ada yang salah nih. Apa yang dilakukan? Dicari lagi, tanya ke guru lagi, misalnya tidak, atau tanya ke kawan gitu. Berarti berdasarkan diskusi. Oke. Selanjutnya,
Biasanya kamu mengandalkan ChatGPT aja dalam belajar bahasa Inggris atau coba dari sumber-sumber yang lain? ChatGPT aja. ChatGPT aja. Kenapa tuh? Karena seringnya di ChatGPT gitu. Jarang ke aplikasi-aplikasi yang lain. Kenapa kok jarang di aplikasi yang lain tuh? Tuh, lebih percaya ChatGPT. Karena lebih percaya di ChatGPT. Lanjut. Kalau penulisan prompt dalam menggunakan ChatGPT di bahasa Inggris ini biasanya kamu nulisnya gimana? Tolong buatkan announcement tag yang jelas dan paham dimengerti gitu. Yang mudah dimengerti. Oke, lanjut. Kamu menggunakan ChatGPT cuma kalau disuruh atau ada kemauan dari diri sendiri? Kemauan dari diri sendiri. Iya, kenapa? Karena kalau disuruh tuh belum tentu yang aplikasi itu betul gitu. Nanti kan dicari lagi di ChatGPT. Jadi harus langsung ke ChatGPT aja gitu. Biasa. Ini kan dah jawabannya nggak jelas nih dari ChatGPT. Oke, lanjut bentar. Oke, lanjut. Misalnya dari prompt yang kamu kasih tadi, udah dikasih jawaban nih sama ChatGPT. Terus berdasarkan yang dilihat itu kayak ada yang kurang nih, ada yang salah dari jawaban ini. Kira-kira apa yang selanjutnya kamu lakukan? Ini lagi dijelaskan lagi di ChatGPT kalau ini ada yang salah ataupun yang kurang gitu. Misal nih, tadi minta tolong buatkan procedural text. Terus di procedural text itu kan ada step-stepnya nih, ya kan? Terus ada yang salah, kayak penggunaan katanya nih salah gitu. Jadi apa yang Rifa ketik di ChatGPT itu? Tolong perbaiki di teks ini, kemungkinan ada yang salah. Jadi kami tulis tuh apa yang salahnya, disuruh perbaiki juga gitu. Oke. Lanjut. Menurut kamu nih, ChatGPT membantu dalam pembelajaran secara mandiri melalui cara gimana? Melalui cara apa? Melalui cara kalau ChatGPT ini kalau misalnya ada jawaban betul langsung dicatat gitu, langsung bisa diselesaikan gitu. Tak payah cari-cari di tempat lain gitu. Jadi kalau ada ChatGPT ini sekarang nggak perlu kayak belajar yang harus sama guru gitu lagi lah ya. Biar bisa paham juga gitu. Oke, berarti bisa belajar sendiri dari ChatGPT itu. Oke, next, terakhir. Menurut kamu, berdasarkan pengalaman kamu nih, udah pakai ChatGPT beberapa kali, apakah ChatGPT itu bikin belajar jadi lebih mandiri atau justru membuat bergantung sama ChatGPT? Ada mandiri, ada bergantung juga. Karena kan kita kan tak mikir pakai pikiran kita sendiri gitu. Apalagi pas buru-buru, kasih waktu itu tergantung di ChatGPT. Kalau ada pilihannya cuma 2 dan harus pilih satu, menurut kamu dia justru bikin mandiri atau bikin bergantung? Bergantung. Kenapa nggak bikin bergantung? Ya karena kan kita tak mikirkan pakai otak gitu. Terus bergantung pakai ChatGPT juga. Oke. Ada lagi yang mau ditambah? Udah. Miss izin rekam suaranya mulai dari pertanyaan pertama. Berdasarkan penggunaan ChatGPT oleh kamu, alasan kamu menggunakan ChatGPT itu apa? Alasan saya menggunakan ChatGPT itu, menurut saya tuh kayak Miss lebih detail gitu, kayak mencarinya tuh lebih datanya tuh lebih, menurut Suci tuh lebih fakta gitu, lebih bagus gitu. Terus tergantung dengan yang lain tuh informasinya tuh lebih jelas, jadi saya juga lebih paham. Ya dia menjelaskannya tuh secara detail gitu. Kalau tak paham tuh emang betul-betul sampai ngerti gitu. Oh gitu. Oke. Lanjut pertanyaan yang kedua.
apa tujuan kamu menggunakan ChatGPT? Misalnya, apakah untuk memahami materi, atau meningkatkan skill bahasa Inggris, atau untuk menyelesaikan tugas saja? Sebetulnya sih tergantung dengan kebutuhan pas mau pakai itu. Kadang juga buat tugas, kadang juga untuk bahasa Inggris juga, menambah wawasan juga, kayak mencari informasi yang terkait yang mau dicari itu pasti carinya tuh di GPT. Emang kayak betul-betul cari di GPT. Oke, berarti memanfaatkan secara keseluruhan Iya. ya untuk memahami materi, Iya. untuk meningkatkan pengetahuan sama ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Oke. Lanjut. Menurut kamu, ChatGPT lebih membantu untuk belajar atau justru ya udah cuma menyelesaikan tugas saja? Menurut Suci sendiri itu emang sebuah pengalaman Suci pakai GPT emang betul-betul membantu untuk menyelesaikan tugas. Oke, berarti secara keseluruhan lagi ya. Iya. Lanjut. Biasanya setelah masukkan apa yang diminta di ChatGPT kan keluar langsung hasilnya Iya, tuh. betul. Setelah hasilnya keluar itu apa yang kamu lakukan? Apakah langsung menulis jawabannya atau Enggak, Suci lihat dulu kan, Suci baca sesuai enggak kayak misalnya kalau misalnya kurang detail, Suci minta lagi penjelasan lebih lanjutnya, atau kayak yang mana yang Suci kurang tahu tuh Suci minta dijelaskan lagi, tak langsung ditulis. Suci pahami jadi dulu. kalau Suci udah tahu itu salah bakal minta lebih lagi. Iya. Oke. Kemudian biasanya kalau menggunakan ChatGPT itu apakah sebagai sumber pembelajaran aja atau sumber belajar yang lain gitu? Sudah sumber belajar lain itu kayak mana? Misalnya dari buku nih nggak cukup nih informasinya. iya. Habis itu kayak kurang butuh informasi tambahan baru nyari di ChatGPT gitu. Nah, ini Kayak juga gitu. kayak gitu juga. Iya. Cari referensi lainnya. Iya. Oke. Berarti penggunanya secara luas ya. Iya. Suci sebelumnya tahu apa itu prompt? Belum tahu? Tahu? Iya, tahu. Tahu ya. Nah, ini pertanyaannya relate sama itu nih. Biasanya cara kamu menulis prompt saat menggunakan ChatGPT itu gimana? Biasanya Suci cari referensinya tuh dari kayak aplikasi lain gitu, kayak prompt yang sesuai. Kadang kalau misalnya Suci bikin prompt sendiri, itu kadang tak sesuai apa yang Suci mau. Oh, jadi Suci coba cari prompt yang panjang secara Iya, detail gitu ya? Iya, biar Supaya pas lebih gitu. lengkap, Iya, habis lebih baru lengkap. hasil. Baru hasilnya. Kadang Suci juga cari prompt yang sesuai Suci bikin. Kalau misalnya belum sesuai yang Suci mau, Suci cari yang lain gitu. Oke, Prompt. misal nih, di pelajaran bahasa Inggris kan pernah belajar announcement text, Iya. ya kan? Diminta sama gurunya untuk buat text announcement, Iya. Suci. Iya. Jadi Suci coba cari jawabannya di ChatGPT itu biasanya ngetiknya gimana? Ngetiknya itu Suci kayak misalnya pakai tik bahasa Indonesia, terus nanti kayak announcement text gitu. Nanti misalnya ibu tuh suruh nyari teksnya atau cari unsur-unsur strukturnya, dia bisa kok. Atau bisa misalnya minta minta dengan translate-nya atau dengan bahasa Inggrisnya sekali, langsung keduanya dia bisa. Oh, berarti Langsung. misalnya kalau tugasnya tadi suruh bikin announcement text berarti buat coba apa yang Suci tulis? Oh, misalnya gini, misalnya ada dalam bahasa Inggris, terus translatekan juga dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti di atas tuh bahasa Inggrisnya, di bawahnya itu bahasa Indonesianya. Terus dilihat juga sama enggak? Oh, sama. Next. Tadi kan udah keluar nih jawaban berdasarkan prompt Suci, Iya. ya kan? Heeh. Kalau misalnya jawaban yang dikasih itu kurang jelas, Iya. apa yang Suci lanjutkan? Oh, biasanya itu kan nanti ada tuh tulisan di bawahnya apakah ingin secara detail lagi, lebih lanjut lagi gitu kan. Suci minta kayak Suci yang kurang paham itu di sini kayak belum sesuai apa yang Suci mau. Terus dicarikan lagi sampai Suci kayak betul-betul puas dengan jawabannya. Oke, berarti revisi sesuai sama apa yang kurang dari Iya, situ. apa yang kurang dari situ. Kemudian, nih alasan penggunaan ChatGPT oleh Suci nih. Suci pakai ChatGPT itu karena keinginan diri sendiri butuh untuk menggunakan ChatGPT atau disuruh sama orang lain. Keinginan diri sendiri. Oke, kenapa tuh? Karena menurut Suci itu tadi GPT itu kayak emang jawabannya menurut Suci itu bikin Suci kayak sesuai gitu ya, apa yang Suci mau gitu. Tak kayak yang lain tuh menurut Suci bikin ragu gitu. Dari dulu pasti kalau buat tugas pasti pakai ChatGPT, tak pernah pakai yang lain. Alright. Jawabannya lebih
pas gitu, detail. Berarti kemauan sendiri ya. Lanjut, menurut Suci, ChatGPT itu apakah bisa membantu belajar secara mandiri atau enggak? Bisa cara mandiri, karena kalau misalnya tak paham dia bisa ngasih penjelasannya sampai kita benar-benar paham. Misalnya kemarin Suci kayak bikin, ini tak apa cerita pengalaman kan, bikin makalah kemarin tuh. Jadi Suci tak bisa tuh bikin daftar isi titik-titiknya tuh. Jadi memang kayak rumit. Jadi Suci foto ini tuh kayak gini yang di words-nya itu, yang di home-nya itu kan. Dia ketik mana, dia ketik ini paragraf. Jadi kayak pokoknya dari nomor halaman emang dikasih tahu secara rinci, kayak sesuai dengan laptop Suci kan biasa beda laptop beda kan. Jadi kayak emang dikasih penjelasan atau habis ini tuh pencet ini gitu, klik ini gitu. Jadi emang sampai ngerti betul. Oke. Last question. Oke. Menurut Suci, ChatGPT itu bisa buat belajar secara lebih mandiri atau justru dengan adanya ChatGPT itu buat Suci bergantung ke situ, jadi nggak bisa ngerjain tanpa ChatGPT? Kalau misalnya bergantung tuh tidak, tapi kalau misalnya pas butuh ya pakai itu, tapi tak yang bergantung gitu, karena kan jawabannya tak matok di situ aja. Jadi jika cari referensi di situ atau minta penjelasan lebih lanjut mengenai yang nggak Suci paham gitu. Kalau bergantung tuh tidak, tapi Suci itu emang butuh. Berarti menurut Suci nih, kalau penggunaan ChatGPT itu membantu ini pembelajaran secara mandiri, tapi tidak membuat bergantung. Iya. Justru Suci ngerjainnya itu karena kebutuhan aja. Iya, betul. Oke. Oke, makasih banyak ya Suci. Iya, sama-sama. Start. Oke. Sebelumnya pakai ChatGPT di pembelajaran bahasa Inggris. Iya Miss, setiap hari. Oke. Jadi berdasarkan penggunaannya ini, alasan kenapa kamu menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa Inggris itu kira-kira kenapa? Karena ChatGPT itu lebih simple. Kalau misalnya kan ada kayak teks gitu kan Miss. Terus kalau mau ditranslate-nya kayak Google Translate gitu, susah Miss. Dapatnya lama gitu, ribet. Kalau ChatGPT kan tinggal foto, terus nanti keluar hasilnya, minta ditranslate aja gitu. Oke, pertanyaan kedua. Tadi kan alasannya, kalau tujuan penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa Inggris itu apa? Misalnya untuk memahami materi, untuk meningkatkan skill, atau menyelesaikan tugas dari guru. Semuanya sih Miss, soalnya tuh kan keluar jawabannya tuh kan Miss. Jadi sekalian belajar juga memahami bahasa Inggris itu kayak mana, terus hafal verbnya juga, terus kayak tense-nya juga kan Miss. Jadi teringat, terekam di kepala gitu kan. Oke, berarti secara menyeluruh lah ya. Menyeluruh juga. Selanjutnya, menurut kamu ChatGPT itu membantu dalam pembelajaran secara menyeluruh atau cuman untuk media menyelesaikan tugas saja? Tidak Bisa Miss. dijelaskan? Enggak sih. ChatGPT itu bisa bantu nyelesain tugas lain juga sih Miss. Kayak misalnya kita kurang ngerti tentang bahasa Inggris misalnya, kita tinggal minta jelasin lebih lengkap gitu ke ChatGPT kayak mana gitu. Selanjutnya, biasanya kan kalau minta jawaban atau penjelasan dari ChatGPT itu langsung dikasih tahu apa jawabannya tuh. Nah, setelah dapat jawaban dari ChatGPT itu apa yang dilakukan? Apakah langsung menerima atau? Enggak Miss, diteliti dulu jawabannya apa benar apa enggak. Kalau salah nanti apa diperbaiki lagi. Kadang ada yang salah ChatGPT itu kadang error Miss. Jadi diteliti dulu jawabannya. Jadi biasanya perbaikannya secara mandiri? Ya kadang iya, kadang enggak. Oke, berarti melihat jawabannya itu diteliti dulu, diperhatikan, iya. habis itu kalau ada yang salah perbaiki secara mandiri. Oke. Selanjutnya, biasanya kamu cuman mengandalkan ChatGPT saja atau dari sumber belajar yang lain bisa? Enggak Miss, saya lihat catatan juga. Terus kalau ChatGPT kalau kurang ngerti gitu baru lihat itu. Kalau mau cepat lihat ChatGPT aja. Oke, berarti cuman sesuai sama kalau ada yang kurang aja. Yang kurang aja. Biasanya lebih sering menggunakannya itu pakai sumber yang lain.
Pakai catatan, pakai atau ngeliat buku gitu lah ya. Takutnya salah kan. Selanjutnya, tahu prom nggak? Prom. Prom Nah, kayak web gitu. bukan, prom itu misalnya mau minta sesuatu. Nah, cara kita menulis apa yang kita minta di ChatGPT itu. Misalnya minta tolong buatkan naskah, tolong buatkan kayak saya naskah. mengetik gitu kan. Iya, ketikannya. Biasanya buat ketikannya itu gimana? Apa misalnya, perintah? tolong buatkan, misalnya jawab inilah, misalnya jawab bahasa Inggris gitulah misalnya kan. Misalnya tugasnya itu suruh buat announcement text. Announcement text kan Miss. Buatkan announcement text yang baik dan benar, dan teksnya tidak terlalu panjang dan lebih singkat dan jelas dibaca, barulah. Oke, berarti agak detail ya. Ya, agak detail. Nggak cuman buatkan saya teks announcement, nggak dipanggil aja berarti. Oke. Next. Kalau misalnya ChatGPT kasih jawaban yang kurang jelas atau malah salah, biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya kalau ChatGPT salah gitu kan Miss, jadi saya peringatkan lagi tuh ke ChatGPT-nya tuh, ini salah, tolong ulang kembali, ini keluar lagi kan jawabannya tuh Miss. Ini kalau masih salah saya ke platform lain, ke web lain. Oh gitu. Ya. Berarti tetap dicoba kasih feedback dulu. Iya, feedback dulu. Baru kalau emang hasilnya tetap salah, coba ke yang lain. Alright. Next. Berdasarkan pengalaman penggunaan ChatGPT ini, kamu menggunakan ChatGPT cuman kalau disuruh sama orang lain atau memang juga menggunakan sesuai sama kemauan? Saya mau kemauan saya sendiri. Tapi kalau disuruh kadang ada juga. Jadi kalau kemauan sendiri itu juga diinginkan. Iya. Oke. Selanjutnya, menurut kamu ChatGPT ini membantu dalam proses belajar secara mandiri dengan cara apa? Dengan cara kita kayak gini Miss, kan kita misalnya mau belajar kan, misalnya belajar fisika misalnya, terus bahasa Inggris juga. Itu gimana ya jelasinnya, bisa bantu juga sih Miss. Kalau misalnya mau hafal tenses apa gitu, tanya aja ChatGPT. Jadi berdasarkan informasi yang dapat dari ChatGPT tadi. Oke. Terakhir, menurut kamu ChatGPT itu cenderung bikin belajar lebih mandiri atau justru malah bikin bergantung? Menurut saya sih lebih kayak bergantung, ada juga sih Miss. Kalau lagi malas kan, tinggal tanya aja. Ada tapinya nggak tuh? Tapi itu kayak kita kurang berpikir aja sih Miss. Kalau kita pakai ChatGPT kan, jadi kita kurang berpikir. Tapi ada betulnya juga pakai ChatGPT, jawabannya betul, kita pun dapat nilai kan. Jadi kalau berdasarkan pengalaman sendiri nih, pengalaman kamu, karena ada ChatGPT ini kamu jadi kayak nggak bisa ngerjain di platform secara dari referensi yang lain, atau justru ngerasa kalau ChatGPT ini cuma sebagai media pembantu? Sebagai media pembantu sih Miss. Jadi kalau nggak ada ChatGPT gimana? Pakai platform lain. Oke, terima kasih Kak. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Sebelumnya pakai ChatGPT untuk pembelajaran bahasa Inggris kan? Iya, Sering? Oke. Jadi alasan kamu dalam menggunakan ChatGPT dalam belajar bahasa Inggris itu kenapa? Biar mudah dipahami. Terus biasanya tuh kalau menggunakan ChatGPT ini untuk mengetahui artinya itu. Jadi fokusnya itu ke arti dalam bahasa Inggrisnya. Oke, lanjut. Kalau tadi kan alasan, kalau ditanyanya itu tujuan kamu dalam menggunakan ChatGPT itu apa? Apakah untuk menyelesaikan tugas saja, kayak nyari jawaban, atau untuk nambah pengetahuan dalam satu materi, atau meningkatkan skill? Semuanya sih Miss, soalnya kan
speaking kami juga kurang bagus kan. Jadi biasanya tuh kami minta ChatGPT bagaimana caranya bahasa Inggris ini dibaca lebih gampang gitu, biar senang gitu. Biasanya susah gitu Miss kalau speaking gitu. Jadi belajar meningkatkan skill juga dari situ. Ya, Ada lagi pengalamannya? nah itu aja. Oke. Lanjut, menurut kamu ChatGPT itu digunakan sebagai media untuk bantu belajar kamu atau cuman untuk menyelesaikan tugas saja, nyari jawaban aja? Media untuk belajar. Media untuk belajar gimana? Ya, untuk biasanya kalau ada soal-soal yang susah gitu kan Miss, biasanya tuh minta tolong ke ChatGPT kayak gitulah, karena kami tuh agak kurang paham gitu sama bahasa Inggris ini, apalagi kalau tak ada terjemahan gitu kan, pokoknya susah Miss. Oke, berarti bantu untuk cari tahu apa isi satu materi, Ya. jadi lebih ini ya. Oke, selanjutnya, misal udah kamu nanya ke ChatGPT dan dikasih jawaban, setelah dapat jawaban itu apa yang kamu lakukan? Meneliti ulang, Diteliti ulang. karena tak semuanya tuh benar Miss, biasanya ada salah juga. Jadi dievaluasi lagi. Ya, biasanya tuh nanya ke teman kan, ini udah betul belum, soalnya tuh error lah pokoknya ChatGPT ini kadang. Oke. Selanjutnya, kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris, biasanya kamu cuma mengandalkan ChatGPT aja atau pakai sumber belajar yang lain? Biasanya tuh nggak ChatGPT aja sih Miss, biasanya tuh nanya ke temannya juga, terus lihat YouTube-nya juga Miss, karena di YouTube tuh kan dijelaskan gitu kan secara langsung dengan orangnya gitu. Nah, jadi lihat YouTube juga. Lanjut, cara kamu dalam membuat prompt di ChatGPT itu gimana? Case-nya sama tadi, misalnya ada tugas dari guru bahasa Inggris untuk membuatkan misalnya procedural text. Gimana cara kamu minta ke ChatGPT? Apa yang kamu ketik? Biasanya gini, tolong buatkan prosedur teks secara singkat tapi jelas gitu, biar mudah dibaca. Nah gitu aja Miss. Oh, gitu. Nggak ada tambahan-tambahan lain biasanya nggak? Biasanya kalau kurang jelas gitu kami mintanya ditambah lagi biar lebih jelas gitu kan. Nah itu. Oh, berarti itu kalau misalnya hasil dari jawaban tadi nggak sesuai sama yang dimau, Iya. baru kamu kasih prompt baru. Ya, Oke. Selanjutnya, kalau dalam penggunaan ChatGPT ini itu berdasarkan kemauan sendiri atau cuman pakai pas ada yang nyuruh aja? kemauan sendiri. Selalunya gitu. Ya, Kenapa tuh? karena bahasa Inggris ini susah gitu Miss. Jadi kalau lihat buku aja kadang masih belum paham juga Miss. Jadi harus lihat ChatGPT. Oke. Berarti untuk pemahaman lah ya. Ya, Selanjutnya, menurut kamu penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa Inggris ini membantu untuk belajar secara mandiri atau enggak? enggak juga sih Miss. Karena tergantung gitu jadinya. Terus misalnya kalau dia membantu dalam pembelajaran secara mandiri, kira-kira dia membantunya gimana di kamu? Gimana ya? Biasanya tuh kalau mau nanya langsung ke guru tuh malu, jadi lebih baik tanya ke ChatGPT gitu. Itu sih Miss. Oke, jadi untuk informasi tambahan ya. Ya, Terakhir, menurut kamu penggunaan ChatGPT itu bikin belajar lebih mandiri atau justru di kamu bikin kamu bergantung ke ChatGPT? bergantung sesuai yang tadi saya jawab. Oke, kenapa kok jadi bergantung gitu? Karena kalau apa-apa gitu kan pasti lihatnya tuh ChatGPT, jarang tanya ke guru. Paham. Atau nggak ada pernah nyoba lihat? Oh, tadi lihat di YouTube. Ya YouTube juga kadang, tapi jarang lah, jarang gitu. Oke, jadi justru malah bikin bergantung ya. Ya. Oke, thank you.